warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk pelaksanaan UAS perencanaan pembelajaran anak usia dini pada hari ini, yaitu kelompok kami yaitu kelompok 5. Baiklah, sebelum kita mulai ujian, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Mutia wabarakatuh. Arya Putri. Oke, Adinda semua, nama saya Mutia Arya Putri. Saya dari TK Villa Beta. Apa kabar semuanya? Apakah semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, ya. Dikembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, untuk pelaksanaan UAS kami serahkan kepada Ibu. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya. Tunggu bentar ya. Gimana sih? Kok hilang sih? Oh, saja. Baiklah, yang pertama. Baiklah, pertama Ibu akan langsung bertanya saja. Jelaskan kayaknya HP kamu tadi Kak. Baiklah, Nanda semua. Yang pertama, tolong jelaskan teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pelajaran tersebut. Silahkan dijawab. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Siva Salsabila Abaska dengan NIM 22022120. Izin untuk menjawab pertanyaan Ibu, di mana pertanyaannya itu teknik evaluasi apa saja dan cara merancang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, teknik evaluasi pembelajaran. Kita dapat melakukan pertama tes, yaitu ujian tertulis atau lisan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, penilaian kinerja. Pengamatan terhadap performa siswa dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas. Yang ketiga, portofolio, yaitu koleksi hasil karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajarnya. Yang keempat, ada penilaian diri, yaitu refleksi siswa terhadap proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, yaitu penilaian teman sebaya, yaitu umpan balik dari teman sekelas terhadap kinerja siswa. Adapun cara merancang evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan evaluasi. Contohnya apa yang ingin Anda ukur. Yang kedua, pilihlah teknik evaluasi yang sesuai. Pilihlah teknik yang paling tepat untuk mengukur tujuan. Yang ketiga ada buat instrumen evaluasi. Kembangkan pertanyaan, tugas dan atau rubrik penilaian jelas dan terukur. Yang keempat, lakukan evaluasi. Berikan evaluasi kepada siswa dan kumpulkan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu analisis hasil evaluasi. Gunakan hasil evaluasi untuk menilai kemajuan belajar siswa dan lakukan perbaikan pada pembelajaran.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih Ananda Syifa Abaska. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat bagus. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau menjawab? Dari siapa lagi? Izin menjawab, Bu. Baiklah, saya akan mencoba juga menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu pertanyaannya, jelaskan teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Teknik evaluasi harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik anak didik, dan situasi pembelajaran. Adapun jenis-jenis teknik evaluasi pembelajaran terdiri dari yang pertama tes. Teknik evaluasi yang mengharuskan anak didik untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dalam waktu yang singkatan. Yang kedua, observasi. Teknik evaluasi yang dilakukan dengan mengamati perilaku anak didik selama proses pembelajaran. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, portofolio. Teknik evaluasi yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil karya anak didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, penilaian diri. Teknik evaluasi yang dilakukan dengan meminta anak didik untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan skala penilaian lainnya. Yang terakhir, penilaian teman sebaya. Teknik evaluasi yang dilakukan dengan meminta teman sebaya anak didik untuk menilai performa anak didik tersebut. Adapun cara merancang evaluasi pembelajaran mungkin lebih kurang sama dengan jawaban dari Syifa tadi, yaitu yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. Kita harus mengetahui hasil tujuan dari evaluasi tersebut. Yang kedua, pilih teknik evaluasi yang sesuai. Pilihlah teknik evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi, karakteristik anak didik, dan situasi pembelajaran. Yang selanjutnya, buatlah instrumen evaluasi. Kembangkan instrumen evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi yang dipilih. Yang selanjutnya, lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang selanjutnya, analisis hasil evaluasi. Analisis hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat perencanaan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, gunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih Adinda Zilfa. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau menambahkan? Baik, Bu, izin menambahkan jawaban dari tadi. Perkenalkan, nama saya Nazira Fauzi. Izin menambahkan jawabannya, Bu. Oke, yang mana teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara seperti tes tertulis, observasi langsung, proyek individu, portofolio, dan diskusi kelompok. Sedangkan cara merancang evaluasi pembelajaran mungkin sedikit mirip dengan yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu sesuaikan teknik evaluasi dengan jenis kompetensi yang akan diukur. Yang selanjutnya membuat rancangan instrumen evaluasi, yaitu dengan membuat alat evaluasi seperti soal tes, lembar observasi, atau rubrik penilaian. Selanjutnya itu
pelaksanaan evaluasi, yang mana di sini dapat menyusun jadwal dan cara pelaksanaan evaluasi, serta memastikan instrumen sudah siap digunakan. Yang terakhir, melakukan analisis dan tindak lanjut, yang mana dengan menganalisis hasil evaluasi dan merencanakan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan atau peningkatan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik Bu, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nazira. Selanjutnya masih ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Viala Ananta. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskanlah teknik evaluasi pembelajaran dan cara merancang evaluasi pembelajaran tersebut. Di sini ada 2 teknik dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tes, yang kedua ada non-tes. Yang pertama, pada tes ini penilaian dilakukan oleh pendidik secara langsung. Tes bisa berupa tes standar untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak, minat dan bakat, kepribadian, kecerdasan, dan lain. Teknik evaluasi yang kedua ada non-tes. Teknik non-tes ini terdiri dari teknik pemberian tugas, percakapan ataupun wawancara, observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, hasil karya, skala penilaian, penggunaan instrumen standar, pengembangan perangkat penilaian sendiri atau perangkat atau angket. Adapun selanjutnya cara merancang evaluasi pembelajaran, yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi di sini harus jelas dan spesifik, seperti mengetahui tingkat kemajuan peserta didik, posisi peserta didik dalam kelompok kelas, tingkat usaha peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ini harus valid, reliable, spesifik, dan proporsional. Contohnya, instrumen evaluasi yang digunakan meliputi penulisan anekdot, tanya jawab, dan catatan kegiatan harian. Langkah yang ketiga yaitu melakukan evaluasi berencana. Evaluasi harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Guru harus melakukan evaluasi secara kontinu dan melihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Untuk langkah yang keempat, yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang aktif dan atraktif. Strategi pembelajaran yang aktif dan atraktif dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contohnya, strategi ini meliputi kegiatan bermain, bernyanyi, dan bekerja. Yang kelima ada melibatkan siswa dan orang tua. Evaluasi harus melibatkan orang tua dan peserta didik untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka terhadap proses belajar yang telah mereka lalui. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Viola. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, jika sudah selesai semuanya, terima kasih atas jawabannya. Kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, oke, sudah siap untuk mendengarkan pertanyaan kedua?
Siap, Bu. Pertanyaan kedua adalah apa jenis teknik, sebutkan jenis teknis analisis kurikulum PAUD dan kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Oke. Silakan dijawab. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, jelaskan teknik analisis kurikulum PAUD kurikulum Merdeka. Jenis teknik analisis kurikulum PAUD dalam kurikulum Merdeka, adapun yang pertama yaitu analisis dokumen. Yang dimaksud di sini analisis dokumen yaitu menganalisis dokumen kurikulum untuk memahami tujuan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang kedua, analisis kebenaran. Menganalisis kesesuaian kurikulum dengan teori perkembangan anak dan kebutuhan belajar anak usia dini. Yang kedua yaitu analisis kelayakan. Menganalisis kelayakan kurikulum dalam diterapkan di lingkungan sekolah dan komunitas. Yang keempat yaitu analisis efektivitas, yaitu menganalisis aktivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu analisis efisiensi. Menganalisis efisiensi kurikulum dalam penggunaan sumber daya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Apakah masih ada jawaban tambahan? Izin menambahkan jawaban, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Zalfa Melani dengan NIM 22022053 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya jenis teknik analisis kurikulum PAUD pada kurikulum Merdeka. Baiklah, jenis teknik analisis kurikulum PAUD pada kurikulum Merdeka terdiri dari yang pertama, analisis dokumen. Teknik analisis yang dilakukan dengan mempelajari dokumen kurikulum, seperti panduan kurikulum, silabus, dan rencana pembelajaran. Yang selanjutnya, analisis kebutuhan. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, analisis SWOT. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan kurikulum. Yang selanjutnya, analisis materi ajar. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam kurikulum. Yang selanjutnya, analisis strategi pembelajaran. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengevaluasi strategi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum. Dan yang terakhir, analisis penilaian. Teknik analisis yang dilakukan dengan mengevaluasi sistem penilaian yang digunakan dalam kurikulum. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih. Apakah masih ada tambahan? Izin menambahkan, Bu. Baiklah. Perkenalkan, saya Nazira Fauzi, izin menambahkan perkenaan dari teknik analisis kurikulum PAUD pada kurikulum Merdeka, yang mana kita bisa lihat dari analisis dokumen, kebutuhan, keselarasannya, keterlaksanaannya, serta dampak yang bisa dicapai dari kurikulum ini. Pada kurikulum 2013 dirancang dengan berpedoman pada sistem dan standar pendidikan nasional dengan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka ditambahkan pengembangan profil pelajaran Pancasila dengan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru beserta siswanya. Jam pelajaran kurikulum 2013 juga diatur per minggu, sedangkan jam pelajaran
pada kurikulum Merdeka diatur per tahun. Adapun aspek penilaian pada kurikulum 2013 berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sedangkan pada kurikulum Merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sekian penyampaian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Nazira. Apakah masih ada tambahan? Izin menambahkan, Bu. Adapun soal yang telah Ibu berikan tadi, yaitu analisis kurikulum PAUD Merdeka. Di sini ada kurikulum PAUD Merdeka. Yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis proses implementasi dan implikasi kurikulum Merdeka PAUD. Analisis ini menggunakan sumber data yang berasal dari berbagai media, seperti media elektronik, media sosial, situs web, media cetak, e-book, observasi, ataupun dokumentasi. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan lebih berfokus pada kebutuhan pelajaran. Data dari analisis ini bersumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu yang selaras dengan topik pembahasan. Yang ketiga ada analisis dokumen. Analisis ini digunakan untuk menganalisis struktur dan isi kurikulum 2013, termasuk analisis RPP, silabus, dan pedoman mapel. Analisis ini membantu dalam memahami perbedaan antara kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Maaf sebelumnya Bu, udah terjawab semua untuk pertanyaan nomor 2 Bu. Baiklah, maaf. Maaf ya, jaringannya keluar ini. Jaringannya keluar masuk. Ya, Bu. Kita lanjut saja kepada pertanyaan ketiga ya. Jelaskan bagaimana cara penyusunan perencanaan dan penyusunan rencana Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana cara penyusunan perencanaan tahunan dan penyusunan rencana semester dan silabus. Baiklah, untuk penyusunan perencanaan tahunan, yang pertama yaitu analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu menyelaraskan kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pemilihan tema dan subtema. Menentukan tema besar yang akan dibahas dalam 1 tahun ajaran dan menguraikan subtema yang relevan. Yang ketiga, pembagian waktu. Mengalokasikan waktu untuk setiap tema dan subtema. Memperhatikan distribusi beban belajar yang seimbang. Yang keempat, penyusunan kegiatan. Merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi, termasuk proyek, kegiatan kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang kelima, penilaian.
menentukan metode dan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya penyusunan rencana semester. Terdiri dari yang pertama, pemetaan KD. Menyusun peta kompetensi dasar berdasarkan tema dan subtema yang telah ditentukan. Yang kedua, penentuan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu untuk setiap KD dalam satu semester. Yang ketiga, penjadwalan kegiatan. Mengatur urutan kegiatan pembelajaran termasuk penugasan proyek dan asesmen formatif. Yang keempat, integrasi pengayaan dan remedial. Merencanakan program pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang memerlukan. Yang selanjutnya, penyusunan silabus. Yang pertama, komponen silabus. Menyusun silabus yang mencakup identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, kolaborasi. Melibatkan guru lain dalam penyusunan silabus untuk mendapatkan masukan dan memastikan keterkaitan antar mata pelajaran. Dan yang terakhir, revisi dari pengembangan. Melakukan revisi berkala berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Izin Bu, izin menambahkan, izin menjawab pertanyaan nomor 3 tadi Bu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu cara penyusunan program tahunan, program semester, dan penyusunan silabus. Yang mana dalam penyusunan program tahunan, dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan jadwal kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Lalu selanjutnya pembagian kompetensi ke semester. Jadi membagi kompetensi tersebut ke dalam 2 semester. Lalu selanjutnya baru dilakukan dengan menyusun kalender akademik yang memuat waktu pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Sedangkan rencana penyusunan perencanaan semester itu dilakukan dengan menguraikan kompetensi yang harus dicapai setiap semester dan materi yang akan diajarkan. Kedua, yaitu dengan menentukan metode pengajaran dan teknik evaluasi yang sesuai untuk setiap kompetensi. Yang terakhir yaitu dengan membuat jadwal rinci kegiatan belajar per minggu atau bulanan. Yang selanjutnya itu penyusunan silabus. Yang mana komponen utama dalam menyusun silabus yang meliputi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu keterkaitan antar komponen. Jadi harus memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara semua komponen silabus. Yang terakhir yaitu melakukan revisi dan validasi silabus dengan melibatkan rekan sejawat atau ahli pendidikan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskanlah cara penyusunan perencanaan tahunan, rencana semester, dan silabus pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, penyusunan perencanaan tahunan. Yang pertama, langkah yang dilakukan yaitu identifikasi tujuan. Menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuan ini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus harus berisi identitas, standar, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, dan alokasi waktu. Pengembangan rencana semester. Rencana semester adalah rencana yang lebih spesifik dan detail untuk setiap semester. Rencana semester harus berisi standar kompetensi, standar dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, dan alokasi waktu yang lebih rinci.
Selanjutnya, pengembangan rencana harian. Rencana harian adalah rencana yang lebih spesifik dan detail untuk setiap harinya. Rencana ini harus berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang lebih rinci. Penyusunan silabus. Adapun komponen yang harus ada dalam silabus yang terdiri dari identitas, standar kompetisi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu. Adapun langkah-langkah penyusunan silabus, yang pertama, identifikasi tujuan dan landasan penyusunan silabus. Yang kedua, menentukan prinsip-prinsip penyusunan silabus. Yang ketiga, menentukan komponen-komponen silabus. Langkah yang keempat, menentukan langkah-langkah penyusunan silabus. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, izin Bu untuk menambahkan jawaban pertanyaan 3, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana cara penyusunan perencanaan tahunan dan penyusunan rencana semester dan silabus. Adapun menyusun perencanaan tahunan semester dan silabus untuk anak usia dini, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu perencanaan tahunan. Yang pertama, melakukan evaluasi kebutuhan. Yang dimaksud di sini evaluasi kebutuhan yaitu yang pertama, memahami karakteristik dan kebutuhan anak-anak. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan profil pelajaran Pancasila. Yang kedua yaitu tentukan tema tahunan. Pilihlah tema-tema besar yang relevan dengan dunia anak. Dan kedua, pastikan tema tersebut mendukung aspek perkembangan anak. Yang ketiga yaitu rancang jadwal umum. Yang dimaksud di sini yaitu bagilah tema besar menjadi subtema yang akan dibahas setiap bulannya. Yang kedua, integrasikan kegiatan rutin seperti upacara, hari besar nasional, dan kegiatan sekolah lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan semester. Yang pertama yaitu pembagian materi. Bagilah tema tahunan ke dalam 2 semester, tentukan subtema yang akan dibahas setiap bulan atau setiap 2 minggu. Yang kedua, penjadwalan detail. Buatlah rencana mingguan atau 2 mingguan yang lebih rinci. Sertakan kegiatan bermain, belajar, dan interaksi sosial. Yang terakhir, penilaian berkala. Tentukan bentuk penilaian perkembangan anak seperti observasi dan portofolio. Integrasikan penilaian dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penyusunan silabus. Yang pertama, identifikasi materi pokok. Tentukan tema dan subtema yang akan dibahas dan sesuaikan dengan kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas perkembangan karakter. Yang kedua, penyusunan rincian. Rincian tujuan pembelajaran untuk setiap tema dan subtema. Dan deskripsikan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, metode pengajaran. Tentukan strategi pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Contohnya seperti bermain, eksperimen, atau eksplorasi. Gunakan pendekatan berbasis proyek atau aktivitas nyata. Yang ke D yaitu sumber bahan ajar. Tentukan bahan ajar seperti buku cerita, alat peraga, video, dan materi alam. Pastikan bahan ajar mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan integratif. Dan yang E yaitu gunakan penilaian yang berbasis proses seperti observasi dan portofolio. Dan deskripsikan cara mendokumentasikan perkembangan anak. Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Buatlah jadwal harian, mingguan yang mencakup kegiatan rutin dan tematik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah siap untuk mendengarkan? Ya, Bu. RPPH dan RPPM. Sudah tahu kan apa itu RPPH dan RPPM? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dijelaskan. Terima kasih. Baik, izin Bu, izin menjawab pertanyaan nomor 4. Yang mana?
Yang mana penyusunan rencana pembelajaran mingguan dan rencana pembelajaran harian. Cara penyusunan rencana pembelajaran mingguan yaitu dengan merinci kegiatan pembelajaran mingguan dengan berisikan tujuan, materi, metode, media, dan penilaiannya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tema mingguan. Jadi, tentukan dulu tema atau topik yang akan dibahas dalam minggu tersebut. Lalu langkah selanjutnya itu menguraikan subtema dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan setiap hari. Yang ketiga, menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, dan yang terakhir, memilih metode pengajaran dan teknik evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan penyusunan rencana pembelajaran harian yaitu biasanya berisi kegiatan pembelajaran harian termasuk pengorganisasian kelas, kegiatan inti, penutup, dan tugas rumah. Sedangkan langkah-langkah dalam RPPH yaitu pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setiap hari. Lalu selanjutnya merancang aktivitas belajar yang akan dilakukan mulai dari pembukaan, inti, hingga penutup. Yang ketiga, menyiapkan media dan sumber belajar yang akan digunakan. Dan yang terakhir, menyusun cara evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran harian. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih. Masih ada tambahan? Izin menambahkan, Bu. Baiklah, saya akan menambahkan pertanyaan dari Ibu, yaitu cara penyusunan program, cara penyusunan rencana pembelajaran mingguan dan rencana pembelajaran harian atau RPPM dan RPPH. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu untuk cara penyusunan rencana pembelajaran mingguan atau RPPM. Ada pun langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama yaitu kita harus menentukan identitas program terlebih dahulu. Dengan cara tuliskan identitas program, semester, bulan, dan minggu. Yang kedua, tentukan tema, kelompok sasaran, dan usia anak. Untuk langkah yang kedua, menentukan kompetensi dasar. Pilihlah kompetensi dasar yang sesuai dengan tema dan subtema yang telah ada pada program semester sebelumnya. Kompetensi dasar harus mewakili seluruh program pengembangan anak, seperti pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang ketiga, pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan sebelumnya. Banyaknya materi pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Langkah yang keempat, menentukan rencana kegiatan. Rencana kegiatan di sini, rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 minggu. Pengulangan materi pembelajaran dilakukan sesuai dengan alokasi waktu rencana pembelajaran mingguan untuk penguatan kemampuan anak. Yang kelima, penyusunan RPPM. RPPM disusun dengan mengacu pada program semester atau program atau prosem. RPPM dibuat sebanyak 17 minggu setiap semester, karena jumlah efektif dalam satu semester adalah 17 minggu. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran harian atau RPPH. Untuk langkah yang pertama, sama seperti dengan RPPM, kita harus menentukan identitas program terlebih dahulu, dengan cara menuliskan identitas program, semester, bulan, dan harinya. Tentukan tema, kelompok sasaran, dan usia anak. Yang kedua, pemilihan kompetisi dasar. Pilihlah kompetisi dasar yang sesuai dengan tema dan subtema yang telah kita jabarkan pada RPPM tadi. Yang kompetisi dasar ini juga harus mewakili seluruh program perkembangan aspek seperti yang telah dijelaskan pada RPPM.
Langkah yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran diambil dari materi pembelajaran yang sudah dijabarkan sebelumnya. Banyak materi pembelajaran juga kita sesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Untuk rencana kegiatannya diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan anak setiap harinya. Pengulangan materi pembelajaran juga disesuaikan dengan alokasi waktu RPPH sebagai penguatan kemampuan anak. Penyusunan RPPH disusun dengan mengacu pada program semester atau prosem dan juga mengacu pada program mingguan atau pengembangan dari program mingguan yang telah kita rancang sebelumnya. RPPH dibuat setiap harinya dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bu, izin menambahkan pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaannya bagaimana cara menyusun RPPM dan RPPH. Langkah-langkah dalam menyusun RPPM atau yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dasar atau KD. RPPM disusun berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan untuk mewujudkan pencapaian kompetensi IT atau K1, K2, seperti itu. Dan nomor 2, menentukan tema pembelajaran. Tema pembelajaran dipilih berdasarkan KD dan minat anak. Tema pembelajaran dapat bersifat tematik atau terintegrasi. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema dan kegiatan belajar. Tema pembelajaran dikembangkan menjadi subtema dan kegiatan belajar yang lebih spesifik dan terarah. Yang keempat, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan untuk setiap subtema dan kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu harus sesuai dengan kompleksitas materi dan kemampuan anak. Yang kelima, menyusun RPPM. RPPM disusun dengan memuat komponen-komponen. Yang pertama, identitas program, tema pembelajaran, subtema pembelajaran, kegiatan belajar, alat dan bahan, dan penilaian. Yang keenam, menyusun daftar alat dan bahan. Daftar alat dan bahan disusun berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan belajar. Nomor 7 atau yang terakhir yaitu menyusun penilaian. Penilaian dilakukan mengukur pencapaian KD pada anak. Penilaian dapat berupa penilaian formatif dan sumatif. Adapun yang kedua, langkah-langkah penyusun RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang pertama yaitu mengacu pada RPPM. RPPH disusun berdasarkan RPPM yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan KD dan subtema pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran dipilih berdasarkan KD, subtema pembelajaran, dan minat anak. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dipilih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus bervariasi dan menarik bagi anak. Yang kelima, menentukan media pembelajaran. Media pembelajaran dipilih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa media visual, audio, atau audiovisual. Dan yang keenam, menentukan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dapat berupa penilaian formatif dan sumatif. Dan yang ketujuh yaitu menyusun RPPH. RPPH disusun membuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas pembelajaran, hari dan tanggal pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, izin menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 4, Bu. Di mana pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran mingguan RPPM dan menyusun rencana pembelajaran harian RPPH. Untuk yang pertama yaitu cara penyusunan rencana pembelajaran mingguan RPPM. Di mana sebelum menyusun rencana pembelajaran RPPM, kita harus menentukan identitas program terlebih dahulu. Yaitu menentukan semester, bulan, dan mingguan. Yang kedua, menentukan tema dan subtema, sasaran kelompok ajar misalnya di TKB.
Selanjutnya, menentukan KD, yaitu kompetensi dasar pembelajaran. Untuk penyusunan RPPN dimulai dari analisis tujuan pembelajaran, di mana pada analisis tujuan pembelajaran yaitu memahami tujuan pembelajaran mingguan berdasarkan silabus dan rencana semester. Yang kedua, penjadwalan kegiatan mingguan. Merancang jadwal kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu termasuk alokasi waktu untuk setiap kegiatan tersebut. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Menyusun kegiatan pembelajaran yang variatif dan interaktif, serta mencakup semua aspek perkembangan anak seperti perkembangan fisik motorik, sosial emosional, agama, bahasa, kognitif. Dan yang keempat, penilaian dan refleksi. Menyusun metode penilaian menggunakan mingguan dan refleksi untuk mengetahui kemajuan belajar anak dan mengevaluasi efektivitas kegiatan. Nah, untuk menyusun rencana pembelajaran harian, langkah pertama yaitu kita harus menentukan identitas program terlebih dahulu, yaitu semester, mingguan, dan harian, bulanan, dan harian. Selanjutnya menentukan tema dan subtema yang sesuai dari rencana mingguan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Adapun langkah pertama dalam penyusunan pembelajaran harian yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran harian. Menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik untuk setiap harinya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran harian. Merancang kegiatan pembelajaran yang mendetail mencakup pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, media dan sumber belajar. Menentukan media dan sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran harian. Yang keempat, penilaian harian. Merancang metode dan instrumen penilaian harian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Mbak Ila, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana menyusun bahan ajar untuk anak usia dini. Silakan jelaskan untuk semua yang di sini ya. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Adapun pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu jelaskan bagaimana cara penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini. Di sini ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menyusun bahan ajar untuk anak usia dini. Yang pertama, identifikasi faktor yang ada pada kompetisi dasar dan standar kompetisi. Yang pertama, Yang pertama, mengidentifikasi faktor kompetensi dasar. Guru harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi dasar yang harus diraih. Faktor ini meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya, pada faktor kognitif terdapat 4 elemen yang ada, yakni ada konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetisi dasar yang harus diraih. Guru harus menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetisi yang harus diraih. Jenis bahan ajar ini dapat berupa bahan ajar visual, audio visual, ataupun multimedia interaktif. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Guru harus memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar dapat diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Guru harus berperan aktif dan kreatif agar siswa dapat memperoleh bahan ajar yang alternatif. Adapun langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan kompetensi dan standar kompetensi. Guru harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi dasar yang harus diraih. Faktor ini meliputi kognitif, psikomotor, dan afektif seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, guru harus menentukan bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang ingin diraih. Selanjutnya ada pengembangan bahan ajar yang sesuai. Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ada. Bahan ajar yang baik dan menarik akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu.
Baiklah, izin sebelumnya Bu untuk menambahkan jawaban dari yang telah disampaikan oleh Vio tadi, di mana pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana cara penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini. Penyusunan bahan ajar anak usia dini, kita harus memahami beberapa prinsip. Prinsip penyusunan bahan ajar yang pertama yaitu sesuaikan dengan perkembangan anak. Bahan ajar harus sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Nomor 2, berpusat pada anak. Bahan ajar harus berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyenangkan dan menarik. Bahan ajar harus menyenangkan dan menarik bagi anak. Yang keempat, variatif. Bahan ajar harus variatif dan menggunakan berbagai media. Yang terakhir yaitu fleksibel. Bahan ajar harus fleksibel dan dapat diadaptasi dengan kebutuhan individual anak. Jenis-jenis bahan ajar ada 3, yaitu bahan ajar cetak. Contohnya seperti buku, majalah, dan lembar kerja. Bahan ajar non-cetak yaitu video, audio, permainan, atau benda-benda nyata. Dan yang terakhir bahan ajar berbasis teknologi, yaitu contohnya edukasi atau website edukasi. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan belajar si anak. Nomor 2, pengembangan bahan ajar. Buatlah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak atau aspek perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi bahan ajar. Uji coba bahan ajar dengan anak dan lakukan revisi apabila tidak memuaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Izin Bu menambahkan jawaban nomor 5, pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini. Di mana penyusunan bahan ajar untuk anak usia dini memerlukan pendekatan yang berbeda dari bahan ajar untuk kelompok usia yang lebih tua, mengingat karakteristik perkembangan anak dalam rentang usia. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menyusun bahan ajar untuk anak usia dini. Yang pertama, pahami karakteristik anak usia dini, di mana anak usia dini memiliki karakteristik, yaitu anak usia dini biasanya belajar melalui bermain, mereka cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek, belajar menggunakan panca indera, dan perkembangan motorik kasar dan halus yang masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Fokus pada perkembangan kognitif, sosial emosional, motorik, dan bahasa anak. Selanjutnya, sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, seperti kurikulum PAUD di Indonesia. Yang ketiga, pilih tema yang menarik. Gunakan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, seperti keluarga, binatang, alam, dan profesi. Yang keempat, gunakan metode pembelajaran yang sesuai. Belajar melalui bermain, permainan peran, bermain dengan alat peraga, aktivitas luar ruangan. Metode cerita dan nyanyian untuk menarik perhatian anak. Penggunaan alat bantu visual seperti gambar, buku cerita bergambar, dan video pendek. Yang kelima, rancang aktivitas yang variatif dan interaktif. Aktivitas seni dan kerajinan tangan, menggambar, mewarnai, membuat kolase, permainan edukatif yang melibatkan gerak tubuh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, gunakan media dan alat bantu yang tepat. Mainkan edukatif, alat peraga, dan buku cerita. Alat musik sederhana, bahan permainan seperti puzzle dan balok bangunan. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Amati respon anak terhadap bahan ajar dan aktivitas yang diberikan. Lalu lakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan minat anak tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, izin menambahkan pertanyaan nomor 5. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara menyusun bahan ajar pada anak usia dini. Penyusunan bahan ajar pada anak usia dini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak, menggunakan pendekatan bermain dan menyenangkan, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti gambar, lagu, dan permainan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan bahan ajar anak usia dini, yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini.
Kedua, memilih materi yang sesuai dengan tema, tingkat perkembangan, dan minat anak. Yang ketiga, mendesain bahan ajar yang menarik dan interaktif menggunakan gambar, warna, dan aktivitas yang bervariasi, seperti menggunakan video pembelajaran interaktif yang bisa kita ambil dari YouTube dan lain sebagainya. Selanjutnya itu penyusunan materi yang dilakukan secara sistematif dan mudah dipahami, mulai dari pengenalan konsep hingga latihan dan evaluasi pada anak. Selanjutnya barulah dilakukan uji coba bahan ajar dan merevisi berdasarkan umpan balik dari anak-anak dan pendidik. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada Ibu. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah kita akhiri hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah bagus dan sudah dapat dipahami oleh teman-temannya semua juga sudah dapat dipahami. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.